Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan observasi dengan mengamati kerusakan lingkungan di sekitar. Seperti yang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang artinya ayat 41 telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 42 yang artinya katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah mengamati lingkungan yang sangat kotor karena sampah yang berserakan di mana-mana. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika kejadian ini tidak segera ditangani, maka akan membuat lingkungan menjadi kotor, bau, busuk, sampah, dan juga bisa mendatangkan berbagai penyakit. Maka dari itu, kerusakan ini harus segera diatasi dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menempatkan tempat sampah di berbagai lingkungan sekitar, agar orang-orang yang ingin membuang sampah tidak lagi membuang sampahnya sembarangan, karena sudah ada wadah atau tempat yang disediakan menampung sampah yang ingin dibuang. Nah, jika sudah tidak ada lagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi bersih dan nyaman untuk dilihat ataupun. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kegiatan observasi dengan mengamati kerusakan di lingkungan sekitar. Kegiatan observasi dengan mengamati kerusakan di lingkungan sekitar. Tanaman pada tanaman ini. Kenapa yang kering akibat sering pengeluaran air dan sering terinjak oleh kaki manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga tanaman tersebut mati dan rusak. Gitu. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Zahara fasyadu fil bahri wal bahri bima kasyabat aydinas liyudi kohum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surat Ar-Rum ayat 42 Bismillahirrahmanirrahim, Qul syiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Menjelaskan kerusakan lingkungan alam di bumi berdasarkan Quran Surat Ar-Rum 30 ayat 41-42. Allah tidak hanya menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia. Ia memberi petunjuk bahwa orang-orang yang hidup sebelumnya juga pernah melakukan kesalahan yang sama.
Karena perbuatan buruk tersebut Allah Subhanahu wa taala menimpa ajab kepada mereka. Oleh sebab itu, umat Islam diperintahkan untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran. Umat-umat di masa lalu binasa karena keingkaran mereka kepada Allah serta berbuat onar terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Menjelaskan dampak kerusakan alam jika tidak segera ditangani dan menjelaskan jalan penyelesaian yang harus dilakukan. Jika tidak ditangani, tanaman ini akan terus seperti ini, bahkan lebih buruk lagi. Jadi cara untuk menanganinya yaitu dengan mencabut tanaman yang sudah mati, terus ditanami kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kegiatan hasil observasi tentang mengamati kerusakan lingkungan sekitar. Kerusakan alam yang paling parah di lingkungan kita yaitu polusi udara. Polusi adalah sebuah fenomena ketika udara menjadi kotor, akibat masuknya zat-zat asing di luar unsur-unsur yang secara alami berada di dalam udara. Polusi udara dapat terjadi akibat dua hal, mulai dari fenomena alam seperti erupsi gunung berapi hingga aktivitas manusia, seperti gas pembuangan dari kendaraan bermotor dan aktivitas pabrik. Dampak kerusakan alam jika tidak ditangani yaitu dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah, pemanasan global, memicu keguguran dan autisme. Bagaimana penyelesaian menurut kalian? Penyelesaian menurut kami yaitu tidak membakar sampah sembarangan, mengurangi kebiasaan merokok, bersepeda dan berjalan kaki, maupun menanam pohon. Peran apa saja yang bisa kalian lakukan sebagai siswa dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut? Kami sebagai siswa dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, dan menggunakan produk yang sustainable. Dan adapun perintah untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-Baqarah ayat 12, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ali Imran ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling atau dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peduli akan mempresentasikan hasil observasi kami di lapangan. Pertama, kami akan menjelaskan dampak membuang sampah sembarangan, yaitu dampak buruk dari membuang sampah sembarangan adalah penyakit seperti tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, trachoma, dan ada pula infeksi salmonella, shigellosis, gastroenteritis, dan penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Dan berikut beberapa tips yang bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, pilah dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, habiskan makanan. Yang ketiga, membawa kantung belanja dan alat makan sendiri. Yang keempat, donasikan barang-barang yang tidak terpakai. Yang kelima, daur ulang dan buat kompos dari sampah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan larangan merusak lingkungan, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Selain itu ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat merusak di muka bumi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan observasi tentang observasi kerusakan sawah yang diakibatkan oleh bahan kimia. Persawahan, pencemaran pada lahan pertanian terutama disebabkan oleh daya sangga tanah untuk menampung bahan pencemaran, tidak tanpa batas, pembuangan limbah industri yang belum diolah secara terus-menerus dalam waktu lama dan frekuensi terlampau sering ke badan sungai yang airnya dijadikan sumber irigasi, menimbulkan kerusakan lahan sawah. Rusaknya struktur tanah sehingga membuat produktivitas tanaman menurun dan akhirnya adalah tanah kering dan mati yang tidak bisa ditanami jenis apapun. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 95, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pembukaan lalu penggaruan tanah supaya struktur dan tekstur tanah menjadi lebih mudah untuk ditanami. Selanjutnya adalah pemupukan, tujuannya agar unsur hara di dalam tanah tersebut lebih subur. Mahasiswa juga berperan sebagai penggerak inovasi baru terhadap pertanian berkelanjutan, baik dari hulu hilir sampai pengolahan serta manajemen produk pertanian agar memiliki nilai tambah lebih dan berdaya saing dan mampu sebagai agen promosi produk lokal pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di lapangan. Yang beranggotakan Muhammad Ramdhani, Rendy Kurniawan, Saila, Mira, dan Dena Zulfikar. Yang pertama kami akan membahas tentang dampak dari kerusakan tanah. Rusaknya ekosistem makhluk dalam tanah seperti cacing, rusaknya zat yang terkandung dalam tanah akibat tercemar sehingga kandungan seperti mineral yang lainnya pun rusak. Tanaman yang ditanam akan mudah mati karena tanah atau lahan telah rusak. Cara menanggulanginya adalah 1. Mendaur ulang tanah, 2. Menampung limbah cair, 3. Mengganti bahan kimia dengan bahan organik, 4. Rehabilitasi kerusakan sifat fisik tanah, 5. Rehabilitasi kerusakan fisik dan biologi tanah, 6. Remediasi pencemaran tanah. Pada surat Al-A'raf ayat 56 dapat dianalisa bahwa sesungguhnya Allah telah melarang makhluknya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.